warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira, NIM 60600120044. Baiklah, saya akan di sini menjelaskan satu contoh kasus rancangan acak lengkap atau RAL. Nah, saya di sini akan menjelaskan rancangan acak lengkap. Di sini ada ulangan dan perlakuan. Dan perlakuan saya menggunakan ulangan dan perlakuan yang sama, 4 dan 4, yang dimana ulangan itu R dan perlakuan itu T. Jadi di sini totalnya juga perlakuan dan ulangan yaitu 244, karena saya menggunakan ulangan dan perlakuan yang sama, jadi totalnya yaitu 244. Jadi hipotesisnya yaitu H0 jika diterima berbeda dan H1 jika diterima nyata. Faktor korelasi sama dengan Y kuadrat per T kali R, yang dimana total perlakuan itu 244 kuadrat per 4 kali 4, dimana 4-nya itu T dan R adalah 4, yaitu 59,536 per 16 dikurang 3,721. Menentukan jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total atau JKT yaitu sigma Y kuadrat IJ dikurang PK, yang dimana sigma Y kuadrat IJ didapatkan dari jumlah dari perlakuan P0 sampai P3, yang dimana 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 13 kuadrat ditambah 16 kuadrat ditambah 14 kuadrat ditambah 13 kuadrat ditambah 15 kuadrat ditambah 17 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 18 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 14 kuadrat ditambah 23 kuadrat ditambah 13 kuadrat ditambah 19 kuadrat dikurang 3,721 yaitu 3,896 dikurang 3,721 yaitu 175. Menentukan JKP atau jumlah kuadrat perlakuan, yang dimana sigma Y1 kuadrat per R dikurang PK, yang dimana itu sigma Y1 kuadrat didapatkan dari total perlakuan dari P0 sampai P3, yang dimana 50 kuadrat ditambah 58 kuadrat ditambah 67 kuadrat ditambah 69 kuadrat per 4 dikurang 3,721, yang dimana hasilnya itu 15,114 per 4 dikurang 3,721 yaitu 57,5. Nah, menentukan jumlah kuadrat galah. Jumlah kuadrat galah sama dengan jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat perlakuan, yang dimana JKT-nya atau jumlah kuadrat total yaitu 175 dikurang 57,5 sama dengan 117,5. Menentukan derajat DBP, derajat bebas perlakuan, dimana DBP sama dengan T kurang 1. Kembali lagi ke contoh soal, yang dimana T-nya itu saya menggunakan 4 dikurang 1 yaitu 3. Menentukan DBG atau derajat bebas galat. DBG sama dengan T dikali R kurang 1, yang dimana itu saya menggunakan T sama dengan 4, R sama dengan 4 karena saya menggunakan perlakuan yang sama. Jadi 4 dikali 4 kurang 1 yaitu 12. Menentukan derajat bebas total atau DBT sama dengan T kali R dikurang 1, 4 dikali 4 kurang 1, 15. Menentukan kuadrat tengah perlakuan, yaitu JKP per DBP. JKT yaitu JKP jumlah kuadrat perlakuan per derajat bebas perlakuan, yang dimana JKP itu 5, yang hasilnya 57,5 per 3 yaitu 19,16. Nah, menentukan KTG kuadrat tengah galak, yaitu jumlah kuadrat galak dikurang derajat
derajat bebas perlakuan, yaitu 117,5 per 12, yaitu 9,791. Jadi perhitungnya yaitu KTP per KTG. Itu kuadrat tengah perlakuan per kuadrat tengah galak, yang dimana hasilnya 19,6 per 9,791 sama dengan 1,95. Nah, jadi di sini sumber keragaman derajat bebas yaitu 3, derajat bebas perlakuan 3, derajat bebas galak 12, derajat bebas total 15. Jumlah kuadrat perlakuan sebanyak 57,5, jumlah kuadrat galak 117,5, jumlah kuadrat total yaitu 175. Kuadrat tengah perlakuan 19,6, kuadrat tengah galak 9,79, yaitu perhitungnya di mana itu didapatkan dari KTP per KTG, yaitu 1,956. Jadi, nah, tabel di mana tabel didapatkan dari derajat bebas galak dan derajat bebas perlakuan, yang dimana 3 ketemu 12 yaitu hasilnya 34,9. F hitung lebih kecil dari F tabel, sehingga H0 diterima. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.